Bentar ya Pak. Indah sudah bisa di-share coba materinya? Iya Pak. Wih, storing. Misalnya kamu ada 2 ini nih. Pakai HP juga, pakai laptop juga, jadinya begitu. Pak, maaf sebentar ya Pak. Udah ada belum ya Pak? Teman-teman? Udah. Oke. Sudah terlihat, silakan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukanya karton. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Indah Lestari, mahasiswa Fakultas Ekonomi, dan teman saya Ida Puspita Sari, saya juga dari Fakultas Ekonomi. Kali ini kami ingin mempresentasikan cerita tentang rukun Islam. Rukun Islam, apa itu rukun Islam? Rukun Islam adalah tindakan dasar dalam Islam yang merupakan syarat untuk menjadi Muslim yang sempurna. Jika agama Islam berdasarkan sebuah bangunan kokoh, krik. Jika agama Islam diibaratkan sebuah bangunan kokoh yang menaungi pemeluknya dan menjaganya, maka ia memiliki 5 tiang penegak yang disebut sebagai rukun Islam.
Hal itu sebagaimana diriwayatkan melalui hadis-hadis yang sahih. Contohnya disebut dalam hadis berikut ini. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala hasin syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wal hajj was saumi Ramadan. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 tonggak, syahadat la ilaha illallah, Allah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Rukun Islam ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah syahadat. Kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, dan kelima haji. Yang pertama zakat. Yang pertama syahadat. Bersyahadat adalah bukti awal keimanan seseorang terhadap Islam. Kami syahadat bermakna mengakui keesaan Allah dan menerima ajaran Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Bukan hanya mengarahkan seorang muslim pada kemampuan mengucapkan syahadat di lisan saja, tetapi akan bermuara di hati dan juga pembuktian yang terwujud pada realitas sikap, perilaku, dan perbuatan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 18 yang berbunyi, Syahidallahu anhu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi wa imam bilqis la ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang menegakkan keadilan, demikian pula para malaikat dan orang berilmu, tidak ada Tuhan selain Allah. Quran surah Ali Imran. Yang kedua ada sholat. Sholat menjadi salah satu dari 5 pilar terpenting di ajaran agama Islam. Mendirikan 5 sholat 5 waktu adalah perintah wajib yang harus dilaksanakan sebagai seorang muslim. Perintah sholat salah satunya tertuang dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma sana'un. Artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan dari presentasi Indah sebelumnya. Yang ketiga itu ada puasa. Puasa adalah ibadah kepada Allah dengan menahan perkara yang membatalkan puasa. Dari semenjak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Di antara hikmahnya berpuasa adalah melatih kesabaran, menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang kelaparan sehingga terdorong hati kita untuk membantu orang yang kurang mampu. Salah satu dalil puasa itu di bulan Ramadan disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba ala zina min qablikum la alakum tatakun. Artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang keempat ada zakat. Zakat merupakan kewajiban yang dikeluarkan kepada harta orang yang memiliki kelebihan. Ada beberapa jenis zakat, yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan dan sebelum sholat Idul Fitri. Ada juga zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil niaga atau penghasilan. Perintah zakat tertuang dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang bunyinya Kusmin amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mengalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentaman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah. Zakat fitrah wajib diserahkan 2,5 kilo untuk bisa diganti dengan uang yang setara dengan 2,5 kilo beras atau 45.000 per jiwa. Zakat mal memperkirakannya dengan menyerahkan 2,5% dari harta yang diperoleh dari penghasilan kita. Yang kelima ada haji. Pergi haji ke Mekah adalah kewajiban umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Pergi haji wajibnya dilakukan 1 kali seumur hidup. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97. Yang artinya kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Syarat dan jenis haji. Yang pertama, syarat wajib haji. Beragama Islam, berakal sehat, sehat jasmani dan rohani, sudah balik, merdeka, dan mampu. Jenis-jenis haji ada haji al-ifrad, haji al-qiran, dan haji al-tamattu. Di sini saya lihat rukun haji ada ihram, wukuf di Arafah, tawaf di Ka'bah, sa'i di Syafa dan Marwah, cukur rambut untuk laki-laki. Ihram itu adalah keadaan orang yang sudah berniat menjalankan ibadah haji atau umroh. Contohnya jamaah pria tidak memakai pakaian jahit, melainkan berupa kain. Begitu juga dengan wanita, tidak menggunakan sarung tangan atau menutup wajah. Tidak diperbolehkan berhubungan suami istri, membunuh, memotong rambut, dan memakai wewangian. Yang kedua itu ada wukuf di Arafah. Rukun haji yang kedua ini sebagai pertanda puncak dari rangkaian ibadah haji. Di padang Arafah ini, para jemaah diwajibkan membaca takbir dan tahmid. Wukuf di padang Arafah menjadi pengingat saat Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi pertama kalinya dari surga karena sudah ingkar pada perintah Allah oleh tipu daya iblis.
Kisah keduanya dipisahkan oleh Allah di dunia selama 40 tahun untuk bisa bertemu kembali. Yang ketiga ada tawaf di Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali di Masjidil Haram. Saat bertawaf, jemaah tidak sebatas hanya berkeliling, melainkan perbanyak doa, serta harus dalam keadaan suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Putaran awal dan akhir untuk mulai tawaf ini dari tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad di salah satu sudut Ka'bah. Titik awal tawaf ini mempunyai makna bahwa kita memulai hidup dan berakhir sama, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ada sya'i di Syafa dan Marwah. Ibadah yang dilakukan dengan cara berlari kecil atau berjalan kaki sebanyak 7 kali dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah. Dan sebaliknya, jarak kedua bukit satu sama lain sekitar 405 meter. Sya'i memiliki arti berusaha atau berjalan. Yang kelima ada cukur rambut. Mencukur rambut atau tahallul sebaiknya dilakukan sejak awal ketika sudah sampai di Mina. Setelah melaksanakan mabit di Musdalifah, untuk selanjutnya melontar Jumratul Aqabah. Apabila mencukur rambut kepalanya serta secara keseluruhan, maka disebut halaq. Sedangkan jika mencukur hanya sebagian rambut di kepala, yaitu taksyir. Cukur rambut memiliki makna penting sebagai pertanda membuka lembaran kehidupan yang lebih baik sebagai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kesimpulan di sini itu ada 2 poin. Poin yang pertama itu, Muslim yang beriman wajib mengetahui dan memahami rukun Islam untuk menyempurnakan ibadahnya. Dalam pelaksanaan rukun Islam sudah dijelaskan syarat dan ketentuannya yang seseorang wajib melakukannya. Poin kedua di sini, 4 dari rukun Islam kita mampu melakukan dalam keseharian, terkecuali rukun Islam yang kelima. Bisa menunaikan jika mampu, alasannya yaitu karena suci memerlukan dana yang cukup besar, dan ibadah haji dilakukan pada bulan Zulhijjah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teman-teman ada yang mau dipertanyakan? Baik, sudah cukup jelas ya saya rasa ya. Ini sudah bagus pemaparannya tadi. Ya, bagaimana menjelaskan konsep rukun Islam itu dalam perspektif ilmu fikih. Dan kalau kamu perhatikan, semua ibadah rukun Islam itu syaratnya satu, beragama Islam dulu. Ini menjadi syarat mutlak. Kalau mau puasa, Islam dulu. Kalau mau sholat, Islam dulu. Zakat, Islam dulu. Pergi haji, Islam dulu. Nah, tadi dijelaskan pergi haji itu jika mampu ya. Mampu di sini ada 3 makna. Nih, perhatikan. Yang pertama mampu secara ekonomi. Ini ya, kamu pergi haji itu sekarang untuk dapat porsinya kamu 25 juta. Dan waiting listnya itu per about 25 years. Ya, saya kemarin daftar haji dengan istri. Itu daftar kita berangkat insya Allah 25 tahun lagi waiting listnya. Usia saya sekarang 235. Usia 60 saya baru berangkat insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur ya. Kalau mau umroh bisa langsung berangkat kalau umroh, tapi kalau haji waiting list lama. Jadi mampu secara ekonomi. Yang kedua mampu secara fisik. Berhaji berat loh. Ibadah yang menggabungkan antara fisik dengan uang, yaitu ya haji. Makanya paling 5 ini nomor 5. Karena kan kalau sholat kita nggak pakai uang. Puasa ya nggak pakai uang. Ya. Tapi kalau haji, ya kamu uang juga, tenaga juga, dan yang terakhir adalah ilmu, mampu dalam konsep ilmu. Jadi kamu haji nggak bisa sembarangan,
Itu haji ada aturan mainnya kayak tadi. Ya, kamu nggak boleh pakai penutup kepala. Nah, kamu haji ini udah pakai baju putih-putih, terus kamu pakai penutup kepala nih kayak saya nih begini. Wah, ini kamu kena dam. Kamu cukur rambut, kamu kena dam itu. Oke, untuk zakat tadi udah bagus dijelaskan ya. Untuk zakat itu bagus. Ini mohon izin ditutup aja ini. Nah, Indah sama Ina ditutup aja ininya biar saya bisa melihat semuanya. Ya, saya bisa melihat kalian semua sedang apa. Ya. Ketahuan. Ya. Atau kalau yang ini, oke, baik, terima kasih. Yang untuk zakat ini saya perlu jelaskan kepada kalian. Tadi sudah jelaskan ya, zakat itu ada zakat mal, zakat fitrah, dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan adalah ada namanya zakat penghasilan. Nah, ini yang penting. Zakat penghasilan. Kamu kan tiap bulan dapat gaji nih ya. Tiap bulan dapat gaji. Nah, gaji kamu itu 2,5%-nya, 2,5%-nya itu bukan punya kamu. Itu punya anak yatim, itu punya fakir miskin, itu punya duafa, itu punya masjid yang lagi dibangun. Ayo. Jadi saya minta kalau kamu bisa dapat gaji, tolong jangan dinikmatin dulu. Potong dulu 0,5%-nya. Kalau kamu gaji kamu UMR, yang 45 misalnya, atau 5 juta lah buletin. Ya paling cuma 125.000. Masa udah segitu berat? Ya, tolong ini. Keluarin dulu 125.000, 2,5%. Setelah kamu sudah keluarkan, sudah. Kamu pakai tuh uang gaji kamu untuk kamu untuk keperluan apa? Ya. Jadi jangan langsung main ini aja. Kalau kamu nggak ngeluarin, wah hati-hati. Nanti Allah akan mengambilnya dengan cara Allah sendiri. Mohon maaf, kamu dikasih sakit, kan biaya berobat, keluar tuh uangnya. Mohon maaf, motor kamu tiba-tiba bannya bocor yang depan. Besoknya yang belakang. Ya, ada aja tuh masalah. Makanya kalau ada musibah, ada bala yang ada kepada diri kalian, tolong jangan salahin orang lain. Coba introspeksi diri. Saya udah ngeluarin zakat penghasilan belum? Saya udah ngeluarin sedekah belum? Saya sudah biar infak belum? Ini harus di ini. Karena sedekah tanpa bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Kamu bayar kuliah, jangan diniatin bayar. Kamu niatin bayar kuliah selesai. Kamu hanya dapat duniawinya aja atau dapat persyaratan kuliahan. Tapi itu sedekah. Ya Allah, saya menjadi asli. Ini saya bayar SPP, niat saya sedekah. Kemudian dengan saya sedekah buat kampus asli, ini bermanfaat untuk operasional, bermanfaat untuk bayar listrik, untuk wifi, untuk bayar ya bisyarah dosennya. Ya. Nah itu jadi pahala buat kamu dapat pahala 2. Pahala mengikuti aturan yang ada di asli, ya tapi pahala akhirat aja. Tapi kamu nggak niatnya bayar aja ya, selesai di situ. Rugi kamu. Ya, saya ketika dulu kuliah S1, S2, saya itu sedekah. Sedekah udah jadi. Ya, sedekah. Kamu bayar satpam parkir 2.000 misalnya. Kamu ngasihnya grundel, kesel. Ya sedekah aja. Jadi apa yang kamu keluarkan, nanti itu akan menjadi magnet. Jadi kalau kamu udah gaji 5 juta, keluarkan 2,5%-nya kan 125.000. Nanti uang 125.000 ini akan menjadi magnet untuk menyedot rezeki yang lebih besar lagi. Itu analoginya ya. Memang secara zohirnya uang kamu berkurang. Ya, tapi secara batiniahnya justru uang kamu itu bertambah karena 125.000 itu akan menyedot rezeki lagi yang lebih besar lagi. Nah, seperti itu konteksnya. Makanya kalau buat sedekah, zakat, infak udah jangan pelit lah. Apalagi kalau kamu punya orang tua. Nah, habis kamu keluarin zakatnya 2,5%, jadi orang tua nih, kasih orang tua deh 200, 300 berapa kayak? Kasih 300, waduh itu jadi magnet itu. Jadi magnet buat rezeki kamu lebih besar lagi. Ya, coba deh. Ya. Mungkin nanti kamu di kantor banyak urusan dan segala macam, itu menjadi iktibar buat kalian ya. Jadi tolong saya minta tadi zakat fitrah itu kan cuma setahun sekali zakat fitrah. Zakat mal setahun sekali. Ya, tapi kalau zakat penghasilan itu setiap bulan tolong dikeluarin karena itu bukan uang kamu. Wah Pak, saya yang kerja, saya yang keringetan, saya yang diomelin atasan, masa dikeluarin buat orang lain? Dan begitu konteksnya. Kenapa ini titipan? Harta ini titipan, kamu titipan, kok kamu titipin tiba-tiba kamu merasa itu milik kamu. Dan saya pribadi ketika dapat ya transferan dari ASMI atau saya habis ceramah, saya dibayar misalnya ceramah saya dibayar 1 juta atau 2 juta, itu sebelum saya pakai saya keluarkan dulu.
sebelum uang nyampe ke rumah buat biaya kebutuhan saya, terus 2,5% saya keluarin. Ya. Kalau enggak ya udah terada aja tuh. Ya. Jadi saya minta tolong zakat mal, zakat fitrah ini setahun sekali, zakat penghasilan, tolong ini tiap bulan dikeluarkan, ya 2,5%-nya. Oke, itu masalah zakat. Masalah puasa, ini puasa Ramadan. Ini saya ingin menegur kalian, kalau kamu masih ada hutang puasa di tahun 2022 yang kemarin, tolong catat berapa kamu batal puasa kemarin, terutama yang perempuan nih. Yang perempuan itu ada masa menstruasi, laki-laki sih, ya nggak mungkin lah. Masa Mas baru Naim Wijaya, apa maksud saya kurang 7 hari Pak, kenapa lagi dapat Pak, M Pak, M-nya apa, mencret Pak, menstruasi kali ya. Ya artinya yang perempuan ini harus waspada, hati-hati loh. Jangan sampai ketemu bulan suci Ramadan yang akan datang, kamu belum bayar utang kamu. Wah ini kafaratnya berat ini. Katakan sama Dilan, yang berat bukan rindu. Tapi ketemu bulan Ramadan belum kelar tuh utang puasanya. Ini berat puasanya loh. Pertama kamu harus mengganti 1 hari itu dengan 30 hari. 1 hari diganti dengan 1 bulan. Apa? Saya 30 hari bolong 7 hari. Apalagi saya yang ini. Udah, opsi kedua. Kamu harus membebaskan budak. 1 hari 1 budak. Wah, budak udah nggak ada sekarang Pak. Oke. Opsi ketiga. Memberi makan 60 orang miskin. 1 orang miskinnya 1 mut. 1 mut itu 10 liter. Jadi kalau kita makan beras 10.000, dikali 60, 600.000. Jadi 1 hari kamu nggak puasa, sampai ketemu bulan Ramadan 2023 belum dibayar juga, masih ngutang, ya udah kamu ngeluarin tuh kafaratnya 600.000. Ya, kali-kaliin berapa hari kamu utangnya, 3 hari Pak, ya 600 kali 3, 1.800.000. Nah itu dikeluarin tuh untuk fakir miskin, anak yatim. Itu tolong saya minta, yang masih ada utang puasa Ramadan, bayarlah dari sekarang. Ya. Jangan sampai udah ketemu Ramadan lagi, kamu masih ada utang lagi. Ini repot ini. Ya. Oke, itu masalah sholat. Sholat ini 5 waktu itu udah umum ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu umum. Saya minta kalau udah tingkatan mahasiswa 7 waktu. Tuh, 7 Pak, ini Islam ajaran baru ini, Islam Nusantara. 7 waktu ini saya minta, yang pertama subuh. Yang kedua duha. Duha itu waktunya antara 6:30 sampai jam 11. Jadi kamu sebelum berangkat kerja, kamu sholat duha dulu 2 rakaat, minta sama Allah, ya Allah mudahkan langkah saya dalam mencari rezeki yang halal, buat biaya saya kuliah, buat biaya saya nanti modal nikah saya, buat biaya saya buat orang tua, ya itu. Jadi sebelum berangkat sholat duha dulu 2 rakaat. Habis subuh duha, ya baru zuhur, asar, maghrib, isya, 6, terakhir tahajud. Nah ini tahajud kamu nih malam nih. Ya. Pak boleh nggak tahajud sebelum tidur? Boleh. Daripada kamu nanti tidur, ya, lalu kamu tidur nanti kamu bangun-bangun misalnya subuh, tahajud kamu lewat, mendingan tahajudnya sebelum tidur, boleh. Nah, niat itu minta sama Allah, ya Allah, setelah seharian ini saya bekerja, mudah-mudahan sekalipun belum ada hasilnya, belum sampai target, besok kau berikan yang terbaik. Nah itu. Ya, jadi sholat itu 5 waktu itu untuk anak MTS SMA, SMP SMA, sekarang kamu udah mahal. Tanggung jawab tuh kata maha yang disandingkan di depan nama kamu. Dulu siswa, sekarang jadi maha siswa. Wah ini nama Tuhan loh kamu ambil itu. Makanya sholatnya jangan 5 waktu, tapi sholatnya 7 waktu. Ya subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud. Baik, saya rasa ini tambahan dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Izin Pak, mau tanya Pak. Ya silakan Kang Safarin Ihsanuddin. Tadi Bapak menjelaskan tentang zakat penghasilan untuk dikeluarkan. Ya. Itu dikeluarkan dalam, maksudnya bebas kita sedekah kemanapun atau gimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi zakat penghasilan 0,5% itu untuk sedekah, ya. Itu yang bagus pertama kemana Pak? Fakir miskin. Kategori fakir miskin itu gini, dia bekerja, tapi pendapatan dia itu nggak bisa memenuhi kebutuhan dia.
Itu fakir sama miskin itu. Itu miskin. Kalau fakir itu, kalau miskin masih punya tempat tinggal ya. Tapi kalau fakir udah benar-benar nggak punya tempat tinggal, kagak punya, penghasilan kurang. Ini yang lebih utama kamu kasih ke dia. Selanjutnya kamu kasih kemana? Ke anak yatim. Tapi yatim yang masih ini ya, yang masih masa sekolah. Jadi ya paling SMA lah. Tapi bagusnya usia SD. Usia SD, SMP itu bagus itu karena sangat membantu dia buat ini. Ya. Pak, nyentuhin anak yatim sama nyentuhin emaknya juga, Pak. Wah, itu kalau janda itu ntar masak saparin jatuh cinta lagi sama emaknya. Dan nyentuhin anak yatim aja. Yang ketiga, buat masjid, musola yang lagi dibangun. Ya, bisa dibangun ini ada masjid musola, Pak. Udah hampir 5 tahun nggak kelar-kelar, itu bangunin itu. Ya, orang kita kan begitu, bisa ngebangun doang. Bisa ngebangun bingung, duitnya nggak ada. Nah, jadi kan saparin 3 itu ya, fakir miskin, yatim, sama musola yang ada dibangun. Lebih bagus lagi fakir miskinnya kalau ini mohon maaf, kalau kamu punya saudara, punya keponakan, yang memang di mata kamu itu dia kesusahan, atau dia punya yatim, itu yang lebih utama. Karena sedekah itu atau infak atau zakat itu bagusnya kepada zawil kurba yang terdekat dulu. Jangan sampai kamu sedekah sama orang yang ada di Surabaya, tapi saudara kamu di sebelah rumah nggak kamu bantu, ini salah. Sedekah itu sama yang terdekat dulu. Ya, misalnya di kelas kita lah, di kelas MTL ini yang sore ini. Ya, mungkin ada teman kamu yang punya ponakan yatim misalnya, ya sudah bagusnya sama yang dekat-dekat dulu. Jangan langsung ke panti asuhan mana kamu datengin, sementara ada saudara kamu yang yatim. Begitu ya, foto sedekah yang dekat dulu. Terima kasih Kang Saparin Isanuddin atas pertanyaannya. Silakan yang lain. Baik Pak, sama-sama atas jawabannya. Ya, Pak, saya mau nanya Pak. ya Kang Reza. Tadi kan masalah yang naik haji bisa mampu itu Pak ya. Naik haji. Kalau orang sudah mampu tapi dia nggak naik haji itu gimana Pak? Orang udah mampu, terus? Iya dia udah mampu tapi dia tidak naik haji. Masya Allah. Itu hadisnya sahih ini ya. Siapa orang yang mampu, tapi dia nggak mau berangkat haji, kata Nabi, pilih ayyamuta yahudiyan wala nasraniyan. Tinggal pilih dia mau mati agama Yahudi apa Nasrani. Astagfirullah, ya. Dibilang itu para orang-orang kaya, ini udah mampu, Allah kasih harta banyak, Allah titipkan, bukannya menjalankan kunistan kelima, haji kan mahal, haji kan ini, nah itu. Nah, ini dia nggak mengeluarin tuh buat pergi haji. Kata Nabi gampang, tinggal pilih mau mati Yahudi apa Nasrani. Ya, oleh karenanya saya pun secara pribadi ya sedikit mampu lah. Saya bukan tapi sedikit mampu, makanya saya buru-buru nih daftar haji. Karena sekarang waiting list-nya 25 tahun. Mungkin 2 tahun lagi udah bisa 30 tahun waiting list-nya. Jadi usia kamu nih kalau mau haji usia 50 ya kamu dari sekarang bayarnya. Nah, saya tidaknya begini, kalaupun saya nggak ada usia, saya nggak ada umur lah dalam waiting list itu, seenggaknya Allah udah mencatat niat saya. Ini ya Rob, saya udah terdaftar di bank ini sedang yakin. Adapun umur saya nggak sampai ya nggak masalah. Jadi udah tercatat, niat saya tercatat. Yang kedua, kalaupun saya nanti udah meninggal misalnya, umur saya belum berangkat, kan bisa diberikan ke anak-anak saya. Tapi bisa anak saya yang berangkat, anak saya udah nggak perlu nunggu waiting list lagi. Itu maksud saya. Nah kamu pun demikian. Kalau memang kamu merasa mampu, ya, apalagi sekarang tabungan haji itu kan bebas. Kamu cari bank itu yang ada dana talangan. Jadi untuk dapatkan nomor porsi itu kan sekarang harus ada 25 juta. Nah, tapi buka tabungan haji itu bebas. Kamu mau buka 100.000, 200.000 nggak masalah. Ya, setidaknya kamu sudah ada niat. Ya Rob ini sudah niat, sudah bayar. Ya. Tapi itu jadi catatan kamu. Kan semua akan dicatat. Wa naktubu ma qaddamu atharum dalam surat Yasin. Kami akan mencatat semua perbuatan kamu ketika kamu masih hidup. Termasuk tadi kamu daftar haji itu. Ya, jadi tahan saya, ya masa kamu sebulan 100.000 nggak kuat. Jadi pokoknya buka aja daftar tabungan haji, datang ke bank. Mbak, saya mau buka tabungan haji. Ya, sudah. Sama siapa? Sama saya. Nah, ntar kamu nggak setor setiap bulannya 100.000. Tabungan haji itu hanya bisa bisa ditabung, nggak bisa diambil. Kamu mau alasan apapun nggak bisa diambil. Tabungan haji itu bukan untuk diambil, tapi cuma ditaruh aja. Jadi kalau kamu sebulan
100.000, setahun kan udah 1.200.000. Ya 10 tahun 12 juta. 20 tahun 24 juta ya. Maksud saya, ya, masa sih 100.000 nggak mampu sebulan untuk dimatiin uangnya? Kalau kamu beli rokok aja kuat kok. Satu hari rokok berapa bungkus kamu? 20.000 ya satu hari. Sebulan 300. Coba itu kuat di rokok. Mana terhaji 100.000 kamu nggak kuat. Jadi ini ultimatum ya, Kang Reza ya, pertanyaan bagus itu. Jadi orang yang dalam konteksnya dia kaya tapi tuh nggak mau pergi haji, sudah kata Nabi tinggal pilih mau mati dalam keadaan Nasrani atau dalam keadaan beragama Yahudi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Lagi Kang Reza, yang lain silakan. Tidak ada? Oke, baik. Ini saya ingin menyapa dulu kalian dulu ini, saya sapa ya. Oke, di sini sudah ada Mas Tio. Oh, Mas Tio. Saya Mas Tio nama aslinya nih. Tio, lalu Ranto Pak. Lalu Ranto. Oh. Ya. Baik. Sehat ya tapi ya Mas Tio ya. Oke, Pak, Kang Reza. Tanya Pak. Hadir ya. Ya Pak, hadir Pak. Kang Saparin. Ya. Hadir. Hadir Pak. Darul Naim Wijaya. Hadir ya. Oke. Indah Sri Lestari. Hadir Pak. Jadi lagi ini tadi saya lihat itu. Lagi selfie tadi. Ya. Nah, timur dia Pak. Iya, sama temennya ya. Hadir Pak. Oh, mantes. Restu Setiawan. Hadir Pak. Oke, baik. Rabitoh Mutmainnah. Oke, Balia. Kang Balia, hadir ya? Wah, saya berhusnuzon Kang Balia lagi baca Quran. Hadir. Oh, hadir. Indah Puspita. Hadir Pak, tapi kamera saya nggak bisa nyala. Loh, kenapa? Kayaknya lagi error Pak. Oh, apa HP-nya yang error, asal jangan yang punya HP-nya ya. Di laptopnya, kayak laptopnya emang udah tua Pak. Oh, kamu selera tua kayaknya ini, Ina ini. Aduh. Iya Pak, iya betul Oke, Pak. terima kasih Ina. Ya Pak. Dokter Boyke. Wah, Dokter Andre Boyke. Ya Pak, hadir Pak. Baru ketemu Dokter Boyke saya kemarin. Sunda Kelapa ya. Saudaranya meninggal di Fatih Sunda Kelapa. Oke, Linda. Hadir Pak. Hadir. Ari Pratama. Hadir Pak, hadir. Baik, Laila Anissa. Hadir Pak. Ya, Claudia Resti Miranti. Saya Pak hadir. Baik, Mars Maula. Hadir Pak. Baik, terima kasih sudah bersama saya, baik yang off cam maupun yang on cam. Ya, insya Allah mudah-mudahan masa depan kita bisa bertemu lagi. Ya, dan saya tetap berusaha agar minimal dalam satu semester ini satu pertemuan kita yang offline. Nah, tapi saya nunggu izin dari Kaprodi ya. Kalau udah diizinkan nanti saya kabari. Karena sampai saat ini belum ada izin, ya sudah. Jadi kita online terus. Ya, seperti biasa nanti video ini akan saya upload di YouTube. Silakan direview kembali jika kamu ingin mengulang-ulang materi. Dan jangan lupa saya juga minta nanti untuk laporan Tadarus Al-Quran ya. Karena setiap Selasa itu nanti akan saya share yang terbaru. Jadi saya bisa memantau ya, Mas Tio ini baca Qurannya selama seminggu berapa ayat. Oh, dari Selasa kemarin 1 sampai 10. Selasa sekarang 10 sampai 30. Oh, berarti Mas Tio ada peningkatan 20 ayat setiap minggunya. Itu nanti yang saya pantau. Kalau kamu bisa sampai hatam Quran selama mata kuliah PAI, wah itu akan mendapatkan reward dari saya. Ya, reward. Oke, rasa cukup ya. Sudah masuk waktu Isya. Rasa cukup. Insya Allah kita akan lanjut lagi. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.